Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini saya akan membahas pertemuan keempat yang berjudul Faktor Kemunculan Aliran Baru dalam Agama. Silakan simak berikut ini. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat Khilafah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman. Di masa pemerintahan Khalifah keempat ini, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat paling tidak dua perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal atau Perang Unta yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang dibantu Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, serta Perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor penyulut Perang Jamal ini disebabkan oleh Ali yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair dan Talha. Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali semasa pemerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, Muawiyah bin Abu Sufyan, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi di masa pemerintahan Khalifah Utsman yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Jabbariyah dan Qadariyah. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan, aspek sosial dan politik. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Kelompok Khawarij yang akhirnya menjadi penentang Ali menganggap bahwa Ali tidak melaksanakan keputusan hukum bagi pihak yang memeranginya sebagaimana ajaran Al-Quran. Karena itu mereka menuduh Ali kafir dan darahnya halal, kata guru besar filsafat Islam Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara kepada Republika. Sementara itu kelompok yang mendukung Ali dan keturunannya atau Syiah melakukan pembelaan atas tuduhan itu. Dari sinilah muncul berbagai macam aliran keagamaan dalam bidang teologi. Selain persoalan politik dan akidah keimanan, muncul pula pandangan yang berbeda mengenai Al-Quran, makhluk atau kalamullah, qada dan qadar, serta sebagainya. Dari sekian banyak aliran kalam teologi yang berkembang di masa kejayaan peradaban Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabbariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya, sehingga saat ini hanya dua aliran yang masih memiliki banyak pengikut. Kedua aliran itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah atau biasa disebut dengan kelompok Sunni dan Syiah. Penganut kedua paham ini tersebar di berbagai negara di dunia yang terdapat komunitas muslim. Tak jarang dalam satu negara muslim terdapat dua penganut aliran ini. Secara statistik, jumlah muslim yang menganut paham Sunni jauh lebih banyak dibanding yang menganut paham Syiah. Wikipedia menyebutkan sekitar 90% umat muslim di dunia merupakan kaum Sunni dan sekitar 10% menganut aliran Syiah. Namun, sumber lain menyebutkan paham Syiah dianut oleh sekitar 20% umat Islam. Sementara itu, penganut Islam Sunni diikuti lebih dari 70%. Rujukan lain menyebutkan penganut Islam Sunni sebanyak 85% dan Syiah 15%. Kendati jumlahnya tak lebih dari 20%, penganut Syiah ini tersebut hampir di seluruh dunia, yang tersebar ada di Iran dan Irak. Kemudian sedikit di Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait,
dan beberapa negara pecahan Uni Soviet, beberapa negara di Eropa, dan sebagian di Amerika Serikat. Seperti halnya Syiah, paham Sunni juga dianut oleh umat Islam di negara-negara tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.